Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Askur Rifai Baksin, seorang praktisi media, penulis buku dan juga pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi di Vkom Unisba Universitas Islam Bandung. Kali ini saya akan berikan tutorial mengenai teknik menulis buku yang gampang. Kenapa saya memberi judul seperti itu? Karena umumnya orang menulis buku itu sulit. Jadi pikiran orang ketika akan menulis buku itu selalu diselimuti dengan perasaan nulis buku itu susah. Nah, inilah mengapa saya kasih judul menulis buku itu mudah. Ya, oke. Namun sebelum kita membahas mengenai teknik menulis, baiklah kita akan sedikit merenung. Nah, kita akan cuplikan dari 3 nama besar yang selama ini kita ingat. Pertama adalah Ernest Hemingway. Dia mengatakan tidak salah menulis dengan satu kata, kemudian digerakkan menjadi suatu cerita. Ini menurut Ernest Hemingway. Jadi artinya kalau kita breakdown bahwa sebuah tulisan itu ketika kita breakdown di dalamnya itu ada alinea. Nah, alinea ketika kita breakdown itu juga ada kalimat. Dan kalimat pun ketika kita breakdown di dalamnya ada kata. Jadi artinya unsur terkecil dari sebuah tulisan adalah kata. Maka Ernest Hemingway bilang tidak salah mulai menulis dengan satu kata. Nah, persoalannya bagaimana nanti kita memilih kata yang tepat. Nah, itu dalam bahasa penulisan kita sebut dengan diksi. Nah, yang kedua, saya mengutip dari seorang Mahatma Gandhi. Terlepas dari apakah dia punya kekurangan di bidang kemanusiaan, karena beliau seorang besar yang mampu memerdekakan India dari belenggu penjajah Inggris. Dia mengatakan kekuatan yang dahsyat bukan bersumber dari tubuh yang berotot, tetapi dari pikiran-pikiran cemerlang yang menjadi pencerah. Nah, itu menurut Mahatma Gandhi ya. Jadi artinya secara fisik kita tahu bahwa Mahatma Gandhi adalah seorang yang bertubuh kurus, kecil, dan nampaknya dia punya semboyan seperti ini atau ungkapan seperti ini karena memang secara fisikly memang dia tidak kuat. Makanya dibilang kekuatan yang dahsyat bukan bersumber dari tubuh yang berotot, tapi dari pikiran cemerlang yang menjadi pencerah. Kita tahu semua bahwa banyak tokoh dunia itu terkenal dan mampu mengubah dunia atau negaranya paling tidak itu karena tulisan-tulisannya. Itu karena pikiran-pikiran cemerlangnya. Kita kenal juga proklamator kita Bapak Soekarno dan Bung Hatta. Mereka juga sama dengan pikiran-pikirannya menulis kemudian mampu mempengaruhi dunia. Juga ada tokoh-tokoh yang lain. Ada Hamka, ada M. Nasir, ada Motinggo Busi juga, dan yang lain-lainnya. Tentunya ini sebagai satu ungkapan yang betul-betul terjadi bahwa kekuatan itu memang tidak hanya bersumber atau tidak ditentukan oleh ototnya yang kekar, tapi dari pikiran-pikiran yang cemerlang. Nah, yang ketiga, menurut Mother Teresa, beliau adalah seorang misionaris, seorang biarawan. Dia menyatakan, aku adalah sebuah pensil untuk menulis sebuah kata. Tuhan yang menggerakkan tanganku untuk menulis surat cintanya untuk semua penghuni dunia. Nah, ini menurut Mother Teresa. Kenapa saya cuplik? Karena kata-kata dia itu betul bahwa orang menulis itu karena memang digerakkan oleh Tuhan, oleh Allah gitu ya. Sehingga tulisan baik
pada dasarnya adalah cerminan dari keilahian, gitu ya, ketuhanan. Untuk itu kita akan digerakkan untuk menjadi penulis-penulis yang baik, yang berikan pencerahan kepada pembacanya, gitu ya. Nah, itu saja sementara ya, bahwa ada 3 renungan yang bisa kita sampaikan untuk menjadi motivasi dalam kita menulis. Pertama dari Ernest Hemingway, dia adalah seorang pengarang besar. Kita tahu bahwa beliau pernah mengatakan juga bahwa menulislah dalam kondisi yang ramai. Niscaya ketika dalam kondisi sepi, kita akan jauh lebih produktif. Karena kita tahu bahwa dalam sejarahnya, Ernest Hemingway itu menulis dalam kondisi perang berkecamuk. Pada saat itu Perang Dunia yang Pertama. Nah, tentunya kalau kita sering menulis dalam kondisi ramai, kondisi yang memang menurut sebagian orang tidak memungkinkan kita bisa menulis, nah pada saat sepi kita jauh lebih produktif lagi. Itulah makanya menulis dalam kondisi apapun itu akan membuat kita menjadi penulis yang produktif. Sementara itu dulu sebagai permulaan dari materi menulis buku itu mudah. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.